Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5. Ketemu lagi dengan Ibu hari ini. Hari ini kita akan belajar seni budaya dan prakarya di tema 5. Di tema 5 akan membahas tentang properti tari dan seni rupa. Materi tentang properti tari kalian sudah belajar di tema yang kemarin, di tema 4. Nah, kali ini ada beberapa tari daerah yang berkaitan dengan ekosistem pada tema 5. Tari tradisional Caping Ngancak yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur menceritakan tentang kehidupan petani. Tari ini menggambarkan para petani yang sedang bekerja mulai dari menanam, merawat, hingga memanen padi. Seperti para petani sebenarnya, para penari ini juga menggunakan caping. Caping merupakan penutup kepala yang biasa dikenakan oleh petani saat bekerja di sawah. Caping berbentuk kerucut terbuat dari anyaman bambu. Tari alam babega dari Minangkabau, Sumatera Barat merupakan sebuah tarian khas daerah yang menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara. Burung elang ini mengepakkan sayapnya mencari mangsa, kemudian menukik dan menyambut mangsa tersebut. Dan ada nih tari tradisional yang berasal dari suku Mentawai yang tinggal di Pulau Nias, Sumatera Utara. Dalam tarian ini, penari menirukan aneka gerak hewan seperti unggas, kelinci, dan monyet. Biasanya, tarian ini ditarikan sebagai penutupan prosesi pengobatan yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional suku Mentawai. Tujuannya adalah memberikan penghiburan kepada si sakit agar segera sembuh. Tarian ini ditarikan oleh beberapa sikerei. Sikerei adalah seorang ahli pengobatan yang memimpin upacara. Sikerei biasanya mengenakan hiasan kepala berupa manik-manik dan bulu unggas serta memegang dedaunan. Beberapa dedaunan diselipkan di bagian belakang tubuhnya menyerupai ekor. Dan diiringi tudukat gendang tradisional, sikerei lalu berjingkat-jingkat sambil membungkukkan badan. Kepalanya menengadah ke atas sambil mengepakkan daun di tangan. Kakinya menghentak papan lantai menghasilkan suara ritmis yang teratur. Keduanya berputar-putar berkeliling, terkadang saling mengejar atau berjajar berhadapan. Keluar dari mulut sikerei dalam temaram lampu petroma, bayangan para sikerei yang menari jatuh di dinding tampak hidup seperti dua ekor burung yang menari di alam bebas. Usai menarikan gerakan unggas, sikerei kemudian memulai gerakan yang lain. Ia melompat tinggi dan terlihat lincah bagaikan seekor kelinci. Tangkai daun yang awalnya dijadikan sebagai sayap dinaikkan sejajar dengan telinga. Gerakannya pun terlihat menarik bagaikan seekor kelinci yang berlari menghindari kejaran pemangsa. Nah, pernah tidak kalian melihat tarian merak? Kalau pernah, tarian merak ini menceritakan tentang gerak-gerik dan perilaku burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Keindahan bulu-bulu dan gerak laku binatang ini menjadi sumber inspirasi dalam tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Dalam tarian merak, keindahan bulu-bulu merak
menginspirasi pencipta tarian ini untuk membuat properti tari yang indah menyerupai keindahan bulu merak. Properti pada tarian merak merupakan salah satu ciri khas tarian. Pakaian penari memiliki motif seperti bulu merak. Kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu merak yang berwarna hijau biru atau hijau hitam. Kain yang dipasang di tangan menggambarkan sepasang sayap merak yang indah. Demikian juga dengan mahkota yang dipakai para penari makin memperindah tarian merak ini. Selain properti tari dan tarian yang ada di Indonesia sangat beraneka ragam, nah ada satu lagi karya seni rupa yang membanggakan Indonesia, yaitu karya seni rupa topeng. Seni rupa berupa topeng, nah kita harus tahu dulu apa pengertian dari topeng tersebut. Topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan-bahan lainnya. Di wilayah Nusantara, topeng memegang peranan yang penting, tidak semata-mata sebagai penutup wajah, namun menyimpan simbol-simbol penting dalam upacara-upacara adat. Nah, topeng ini biasanya suka digunakan sebagai properti tari topeng. Setiap wilayah Nusantara memiliki topeng dengan keunikan masing-masing. Misalnya saja topeng Cirebon. Pementasan tari topeng Cirebon terdapat salah satu tari topeng yang mengisahkan cerita Panji dalam 5 siklus karakter yang masing-masing diwakilkan oleh topeng-topeng yang berbeda. 5 siklus karakter yang masing-masing diwakilkan oleh topeng-topeng yang berbeda sesuai dengan karakternya. Ada topeng Panji yang mewakili tahap kelahiran, topeng Samba yang mewakili tahap kanak-kanak, topeng Rumyang yang mewakili tahap dewasa, topeng Tumenggung atau Patih yang mewakili tahap kedudukan dalam masyarakat, dan terakhir ada topeng Rahwana dan Klana yang mewakili nafsu yang mengganggu umat manusia. Bentuk topeng Nusantara sangat beraneka ragam. Nah, topeng ini biasanya digunakan sebagai properti tari tradisional tadi ya. Contohnya dalam tari topeng Cirebon. Di seni budaya dan prakarya dalam tema 5, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan video dari Ibu. Semoga kalian tetap sehat dalam menjalankan aktivitas belajar dari rumah. Semangat, sampai jumpa lagi di video Ibu selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.